Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Puspita Dewi dengan NIM 112111692, kelas K321 MNR, mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Rendi Napitupulu, SHMH. Video presentasi ini diajukan untuk memenuhi sebagai syarat ujian akhir semester Metodologi Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan makalah lanjutan ujian tengah semester kemarin dengan tema studi kasus tentang analisis penyebab kecelakaan kerja dan perlindungan hukum bagi pekerja yang diberhentikan secara sepihak. Langsung saja saya membahas materinya. Dalam pemutusan hubungan kerja atau PHK memiliki dasar pengaturan yang terdapat dalam pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal tersebut membahas mengenai cara-cara guna melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengecualian mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK terdapat dalam pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK ini juga memiliki berbagai macam alasan yang terkandung di dalamnya, sehingga pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan jika dilakukan tidak dengan cara sepihak dan merugikan para pekerja atau buruh. Perlindungan hukum mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak telah diatur dalam pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja, pengusaha memiliki larangan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak sangat tidak diperbolehkan. Hak ini memang sudah sangat jelas, tetapi jikalau dalam keadaan tertentu yang memaksa untuk PHK itu dilakukan, maka ada pula pengaturan mengenai upah dan pesangon yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pekerja merupakan faktor utama bagi sebuah instansi. Dengan berkembangnya teknologi di berbagai bidang bisnis, maka potensinya semakin berkembang. Kecelakaan di area kerja. Kecelakaan di area kerja berkaitan pada hubungan kerja, termasuk penyakit yang disebabkan oleh ikatan pekerjaan dan kecelakaan ketika berjalan dari rumah ke kawasan pekerja dan kembali dengan rute yang biasa dilalui. Penyakit akibat kerja termasuk ke dalam risiko kecelakaan kerja yang harus diperhatikan. Apa yang dihadapi pekerja ketika melakukan pekerjaan mereka. Perlindungan kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab pemberi kerja atau perusahaan. Jadi gunakan ini untuk mengatasi pendapatan yang hilang dari resiko kematian atau cacat, memerlukan asuransi kecelakaan kerja. Tenaga kerja memiliki peranan penting sebagai penggerak di bidang industri, terutama dalam hal produktivitas. Peningkatan produktivitas kerja secara kelangsungan usaha bergantung pada ketenangan usaha dan ketenagaan kerja yang dapat dicapai apabila pihak perusahaan dan pihak tenaga kerja saling memahami hak dan kewajibannya. Mengingat pentingnya peran tenaga kerja, maka diperlukan usaha-usaha untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja dalam melindungi, membina, dan mengarahkan tenaga kerja demi menciptakan kesejahteraan tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penelitiannya. Di sini saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.
Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data untuk mengetahui penyebab kecelakaan kerja dan faktor apa yang membuat pengusaha melakukan pemecatan secara sepihak dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk Alan, pengusaha, dan para pekerja lain. Yang kedua, jumlah responden. Jumlah responden yang mencakup di dalamnya yang akan diwawancarai adalah Alan, pengusaha yang bersangkutan, dan para pekerja lain. Yang ketiga, alasan memilih metode kualitatif. Alasan memilih metode ini karena ingin mendapatkan informasi, karena metode kualitatif ini merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Setelah pengumpulan data, penulis melakukan analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu proses dalam mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif dapat disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data. Penelitian kualitatif ini memusatkan pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang didapatkan penulis. Teknik pengumpulan data, metode penelitian kualitatif yang pertama. Saya akan mewawancarai langsung. Penulis langsung mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai kasus tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk menangkap makna yang tersurat, tetapi juga tersirat. Maksudnya, penulis diharapkan dapat mengungkapkan hal-hal mendalam yang tidak dapat diungkapkan oleh orang lain. Dengan melalui wawancara langsung, penulis tidak begitu saja menerima informasi dari subjek penelitian, tetapi juga memaknai ucapan-ucapannya. Yang kedua, melakukan observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti. Artinya, penulis harus hidup di kalangan masyarakat, mempelajari bahasanya, melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan oleh warga sekitar, memikirkan sampai merasakan situasi di sekelilingnya. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling mudah karena penelitian hanya mengamati benda mati yang datanya tetap dan tidak berubah. Pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan beberapa arsip foto, hasil rapat, catatan harian, surat jurnal suatu kegiatan, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan berupa data-data yang dapat dijadikan rujukan informasi, baik berupa catatan organisasi dan gambar-gambar yang terkait dengan fokus permasalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan menjelaskan dari metode penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.